Halo, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Kelas 10 PKJ. Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua pada materi masih tetap di bab pertama, yaitu tentang peranan kimia. Nah, anak-anak, Bapak sudah menjelaskan pada pertemuan pertama bahwasanya kimia itu sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita menghirup saja itu adalah termasuk peranan kimia. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan apa-apa saja peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ada beberapa peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Peranan kimia yang pertama yaitu di bidang pertanian. Bahwasanya di bidang pertanian kimia sangat erat. Apa saja? Yaitu adalah pupuk. Nah, pupuk sangat berperan penting dalam penyuburan tanah. Nah, lihat peranan apa peranan kimia di sana, yaitu pupuk sangat terkandung zat-zat kimia. Salah satunya adalah nitrogen, fosfor maupun kalium. Untuk pupuk yang zat paling penting yaitu adalah pupuk NPK. Nah, apa itu NPK? Yaitu adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang kedua, pestisida. Pupuk itu mengandung pestisida, ya. Nah, pestisida di sini apa contohnya peranan kimia di bidang industri, yaitu adalah pestisida ini adalah salah satu contohnya itu adalah Roundup. Ada lagi beberapa contoh pestisida yang mempengaruhi zat-zat kimia yang ada. Nah, lanjutnya yaitu adalah untuk analisis kimia untuk bidang pertanian. Nah, pada di bidang pertanian ini sangat berfungsi, zat kimia itu sangat berfungsi karena pada zat analisis kimia itu dibutuhkan berapa kadar yang terkandung dalam pupuk tersebut. Oke, kita lanjut. Apa peranan kimia? Yang kedua yaitu adalah di bidang medis. Apa saja peranan kimia di bidang medis? Yang pertama sebagai obat-obatan. Nah, kamu sakit pasti kamu minum obat. Nah, obat itu adalah sangat dekat kaitannya dengan kimia. Nah, yang kedua, sterilisasi peralatan medis. Ya, kebanyakan peralatan medis disterilisasikan dengan NaCl dan sebagainya. Nah, itu mengandung zat kimia. Yang ketiga, uji laboratorium. Uji laboratorium juga menggunakan zat kimia. Salah satu contohnya adalah kita menentukan bahwasanya pasien ini positif COVID-19, yaitu dengan uji laboratorium. Dengan cara apa? Iya, dengan menggunakan zat kimia juga. Yang ketiga, yaitu adalah alat cuci darah. Nah, alat cuci darah anak-anak juga mengandung zat kimia. Untuk apa? Untuk memfilter apabila kamu ingin mendonorkan darah, tidak langsung darah yang dari si pendonor ke pasien itu langsung dialirkan, tapi harus dicuci terlebih dahulu, harus difilter terlebih dahulu. Dengan apa caranya? Yaitu dengan zat kimia lagi. Nah, itulah dia di bidang medis. Kita lanjut. Peranan kimia yang selanjutnya yaitu adalah di bidang industri. Apa saja peranan kimia di bidang industri? Nah, coba dilihat. Ada apa? Ada plastik, ada deterjen, ada semen. Nah, apa maksudnya di sini? Bahwasanya di bidang industri peranan kimia itu adalah sebagai berikut. 1. Industri plastik. Plastik itu terbuat dari zat-zat kimia juga. Industri deterjen juga, deterjen itu adalah zat kimia. Industri cat juga adalah zat kimia. Industri semen juga adalah zat kimia. Apalagi peranan kimia yaitu di bidang kosmetik. Nah, peranan di bidang kosmetik, kamu bermake up, kamu berbedak itu adalah zat kimia. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengatakan bahwasanya kimia itu berbahaya. Toh akhirnya kita milih kosmetik atau memilih berbedak itu adalah zat kimia. Nah, kita mencuci pakaian menggunakan sabun, kita gosok gigi untuk mempercantik gigi, itu juga adalah zat kimia.
Selanjutnya yaitu di bidang hukum. Apa sih peranan kimia di bidang hukum? Nah, anak-anak pernah dengar tes DNA enggak? Nah, tes DNA itu adalah ada hal hukumnya, ya. Di bidang hukum, peranan kimia salah satunya adalah contohnya adalah tes DNA. Untuk tes DNA ini harus melalui hukum dulu. Baru misalnya kamu ingin mengetahui kamu asli atau benar enggak anak kandung bapak dan mama kamu, maka kamu harus tes DNA terlebih dahulu. Ya. Nah, tes DNA ini harus ada landasan hukumnya. Maka oleh sebab itu di bidang hukum ada juga peranan kimia. Oke. Selanjutnya yaitu adalah di bidang arkeologi. Anak-anak, apa sih arkeologi itu? Nah, fosil. Apa peranan kimia di bidang arkeologi ini? Yaitu adalah untuk menentukan berapa lama unsur atau berapa lama fosil ini, tulang belulang ini berapa lama. Dengan cara apa? Nah, balik lagi dengan cara tes DNA tadi. Ya. Nah, jadi peranan kimia ini sangat erat kaitannya dengan arkeologi. Berapa umur fosil? Kita mengetahui bahwasanya dulu ada dinosaurus. Itu karena ada zat kimia juga yang menentukan bahwasanya dahulunya memang ada dinosaurus. Selanjutnya di bidang geologi. Nah, apa fungsi peranan kimia di bidang geologi? Salah satunya adalah untuk mengetahui bahwasanya di dalam tanah itu ada kandungan-kandungan mineral. Apa saja kandungan mineralnya? Ada gas, ya, ada minyak bumi. Ya, di dalam minyak bumi itu ada bensin, ada pertalite, ada pertamax dan ada premium serta gas yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gas itu juga termasuk zat kimia. Baik, untuk selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Pak, kok ada ya fungsi kimia itu di bidang ekonomi? Anak-anak, fungsi kimia itu mencakup semuanya. Apa saja di bidang ekonomi? Salah satunya adalah, nah ini apa gambarnya nih? Ini adalah gambarnya adalah pembuatan garam. Nah, anak-anak, pembuatan garam itu apabila garamnya berkualitas, ya, garam itu rumus kimianya apa? Yaitu adalah NaCl, natrium klorida. Ya. Nah, apabila garamnya bagus, maka nilai ekonomisnya juga akan semakin bagus. Apabila garamnya jelek, maka nilai ekonomisnya juga semakin jelek. Oleh sebab itu, peran kimia di sini adalah sangat bergantung juga, ya, pada bidang ekonomi. Lanjut. Nah, peranan kimia yang terakhir adalah di bidang lingkungan hidup. Apa maksudnya di sini? Bahwasanya ketersediaan minyak bumi sudah semakin langka. Ketersediaan minyak bumi sudah semakin langka. Transportasi semakin banyak. Nah, apa caranya? Yaitu kita harus meregenerasi caranya. Apa salah satu caranya di bidang kimia? Yaitu adalah pembuatan biogas. Apa maksud biogas ini? Bisa kita menggunakan energi tata surya dan sebagainya, atau kita menggunakan ampas kelapa sawit dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengganti bahan bakar yang sudah cenderung habis. Yang ketiga adalah langit biru. Ya, langit biru apa maksudnya di sini, Pak? Nah, saking kita banyaknya kebutuhan energi, ya, seperti minyak bumi tadi, premium, bensin dan pertalite, kita harus membutuhkan langit biru. Agar apa? Zat kimia yang dihasilkan itu tidak mencemari. Dengan apa caranya peranan kimia di bidang lingkungan? Yaitu membuat langit biru. Apa maksud langit biru di sini? Yaitu dengan cara reboisasi, sehingga, ya, udara yang terkotor itu, yang tercemar itu bisa kembali seperti semula. Nah, itulah peranan-peranan kimia yang ada di dalam bidang kehidupan. Nah, anak-anak, itulah peranan-peranan kimia yang ada di bidang kehidupan. Nah, ada salah satu sejarawan dunia atau tokoh dunia mengatakan bahwasanya pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Oleh sebab itu, dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Apa maksudnya di sini, anak-anak? Anak-anak jangan sampai berputus asa. Aduh, kimia itu susah. Aduh, kimia itu sulit. Ingat anak-anak, kalau kamu mau belajar, maka kamu akan bisa.
Orang sukses adalah orang yang mau belajar, baik itu kesalahan maupun kegagalan. Baik, terima kasih.